Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore. Salam kita berjumpa dalam kasih Kristus. Sore hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu mempesona hidup kita. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan diriku. Kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. 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 Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia saat sore hari ini. Haleluya. Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami umat-umat-Mu, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang Tuhan beri. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan dilawat oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar hidup kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih, kami siap mulaikan ibadah pada sore hari ini. Mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini. Kita boleh diberikan sehat, diberikan kuat baru oleh Tuhan. Biar kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita saat sore hari ini untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita orang yang percaya. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saya dan saudara. Sekalipun musim akan berganti, tetapi kasih Tuhan akan terus ada buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau melindungi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjaga hidup kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolong. Ini yang menjadi iman kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menolong hidup kami, Engkau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin
serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani pada sore hari ini. Puji Tuhan. Selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan, dalam motivasi rohani untuk ibadah sepanjang minggu ini. Firman Allah terambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu selama beberapa bulan ini di masa pandemi, saudara menjalani kehidupan ini dengan rasa bosan, rasa capek, rasa letih. Banyak kali kita bingung, bahkan mengalami kesusahan. Tapi firman-Nya memberikan kekuatan. Marilah kepadaku, artinya marilah kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan janji Tuhan bagi kita yang capek, letih, lesu, mengalami beban dan masalah berat, Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kesentosaan, aku akan memberikan kedamaian. Jadi damai, sentosa, sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan, sehingga meskipun kita sedang menjalani masa COVID ini, pandemi corona ini, tapi di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kekuatan. Istimewa kita menyiapkan akan masuk kepada masa yang lebih baik lagi, yaitu kita akan menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan janji Dia akan pulihkan masalahmu, persoalanmu, keuanganmu, keekonomimu, apa saja. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan kelegaan, kekuatan, bahkan berkat. Kiranya firman Tuhan yang saudara akan terima sepanjang hari ini membawa dampak dalam kehidupan kita, memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan. Akhirnya tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Setiap kami yang lelah tidak punya kekuatan, kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, waktu hidup kami melekat kepada-Mu Tuhan. Kau selalu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Jadikan setiap hidup kami menjadi tanah yang subur, yang setiap tabur kebenaran firman-Mu, dan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, mengubah sampai hidup kami serupa dengan Engkau, dan kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang pemenang, bahkan lebih pemenang, menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada sore hari ini yaitu saya beri tema melangkah semakin kuat di masa krisis. Bapak Ibu semua, sampai saat ini dunia masih mengalami kesulitan krisis di mana-mana. Terbukti dengan sampai saat ini ada 198 negara yang terkena dampak virus corona, ada 7.500.000 orang yang terinfeksi virus, dan ada kematian 423.075 orang. Dan di Indonesia sendiri sampai saat ini sudah 36.406 yang terinfeksi dan ada 2.048 yang meninggal. Bahkan Kamar Dagang Indonesia Kadin telah mencatat ada sebanyak 6,4 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Bahkan dampak dari virus corona ini, ada 1.226 hotel di Indonesia yang mengalami tutup, dan banyak perusahaan yang pilot dan tutup di mana-mana Bapak Ibu semua. Dan dampak dari pandemi COVID
ini, terutama di Indonesia baru pulih, menurut para pakar, Indonesia baru pulih diperkirakan sekitar 2022, jadi 2 tahun lagi kita baru pulih, Bapak Ibu. Jadi saat ini dunia mengalami masa sulit, ya, sehingga dampak dari virus corona ini akhir-akhir ini banyak orang sudah merasa mulai lelah, ya, sudah nggak punya kekuatan, Bapak Ibu semua. Karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam Mazmur 84, ya, di sini menceritakan, ya, perjalanan bangsa Israel, perjalanan bangsa Yahudi, ya, dia menuju Gunung Sion sebagai kerinduan untuk dia bertemu Tuhan. Di tengah perjalanan bangsa Yahudi, bangsa Israel ini telah melewati satu lembah yang namanya itu lembah Baka. Ya, kata Baka, Bapak Ibu semua, itu berasal dari bahasa Ibrani, bakau, yang artinya itu mempunyai arti dalam bahasa Inggris weeping, yang artinya tangisan. Jadi lembah Baka berarti apa? Lembah tangisan. Ya, jadi di sini ceritakan bahwa bangsa Israel tetap mempunyai kekuatan, ya. Dia bisa sampai ke tujuan sekalipun dia melewati lembah tangisan, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak kesukaran. Karena itu Bapak Ibu, pada sore hari ini, bagaimana Bapak Ibu, ya, kita bisa melangkah semakin kuat, ya, untuk melewati lembah Baka. Bagaimana kita bisa melangkah semakin kuat untuk menghadapi krisis di dalam kehidupan kita yang dialami oleh semua manusia di dunia ini, semua bangsa-bangsa mengalami ini, Bapak Ibu. Tapi janji firman Tuhan, ya, anak Tuhan orang percaya, Tuhan berikan kekuatan dan dapat terus semakin kuat untuk melewati krisis yang ada. Sore hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa terus melangkah semakin kuat dalam melewati krisis yang ada saat ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Bapak Ibu, yaitu meletakkan kekuatan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kenapa Bapak Ibu kita meletakkan kekuatan kepada Tuhan, Bapak Ibu? Karena janji firman Tuhan, orang yang meletakkan kekuatannya kepada Tuhan, hidupnya akan bahagia, Bapak Ibu. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7b, ya, di sini kenapa kita meletakkan kekuatan kepada Tuhan? Karena kekuatan itu, Bapak Ibu, itu kekuatan manusia itu terbatas, Bapak Ibu, ya. Manusia itu mudah lelah, manusia itu mudah putus asa, Bapak Ibu. Tapi ini janji firman Tuhan. Bahkan ini kebenaran firman Tuhan di dalam Korintus 4 ayat 7b katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi ini kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kekuatan yang melimpah, kekuatan yang ekstra, Bapak Ibu, ya, kekuatan yang luar biasa itu datangnya bukan dari diri kita, Bapak Ibu, tapi datangnya itu kekuatan yang melimpah itu datangnya dari Tuhan. Karena itu kenapa sore hari ini kita meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan, Tuhan janjikan kebahagiaan, Tuhan janjikan memberikan apa? Kekuatan yang baru. Bahkan di sini katakan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian, apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ayat yang ke-8 katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Waktu kita meletakkan kekuatan kita kepada Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 7 memberikan suatu janji kemenangan. Dia akan mengubah, Bapak Ibu, lembah Baka atau lembah tangis menjadi lembah air mata. Waktu kita meletakkan kekuatan kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya, Tuhan ubahkan, Bapak Ibu, duka cita menjadi sukacita, dan Tuhan janjikan kemenangan. Bahkan janji firman Tuhan, orang yang meletakkan kekuatan kepada Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang yang meletakkan kekuatan kepada Tuhan, orang tidak mudah lelah. Dia terus mempunyai kekuatan, dia terus berjalan semakin kuat, dan dia mampu menghadapi apapun dalam hidupnya, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, bagaimana kita bisa melangkah semakin kuat menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu memiliki tujuan atau visi yang jelas, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 84 ayat 8 firman Tuhan berbunyi demikian, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, kenapa bangsa Israel
dia bisa sampai kepada tujuan sekalipun dia melewati lembah baka, lembah tangisan, ya, sekalipun menghadapi kesukaran, menghadapi tantangan apapun, tapi dia bisa sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena bangsa Israel, ya, waktu dia melakukan perjalanan menuju tanah Sion, dia telah memiliki satu tujuan, yaitu Gunung Sion. Ya. Berapa banyak kita seringkali nggak punya kekuatan, Bapak Ibu. Berapa banyak kita seringkali lemas, berapa banyak seringkali kita putus asa, hopeless, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita nggak punya tujuan. Karena itu tujuan penting, Bapak Ibu, ya, di dalam hidup kita. Terus Charles Swindoll, dia katakan, visi adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup. Visi lahir dari adanya iman, ditopang oleh pengharapan, dipercerah oleh imajinasi, dan diperkuat oleh semangat. Visi lebih besar daripada penglihatan, lebih dalam dari impian, lebih besar dari sebuah gagasan. Bahkan Charles Swindoll katakan, tanpa visi tidak mengherankan bila tamatlah riwayat kita, Pak. Jadi, supaya orang mempunyai kekuatan, poin yang kedua, setiap kita harus punya tujuan yang jelas, punya visi yang jelas, Pak. Ya. Banyak manusia aja tahu ya, gelas mempunyai satu tujuan untuk minum, piring punya tujuan untuk makan. Tapi berapa banyak kita sebagai manusia tidak tahu tujuan hidup kita. Karena sore hari ini, Bapak Ibu, kalau engkau ingin mempunyai kekuatan semakin kuat berjalan di masa krisis ini, Bapak Ibu, engkau harus punya tujuan yang jelas. Karena visi memberikan kekuatan, karena visi memberikan semangat, karena visi memberikan kita kemaksimalan. Hidup kita bisa maksimal. Karena itu Bapak Ibu, sore hari ini di dalam Amsal 29 ayat 18 katakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagia orang yang berpegang pada hukum, Bapak Ibu. Jadi visi sangat penting, ya. Orang yang nggak punya visi, nggak punya tujuan, dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya spirit, dia nggak punya passion, Bapak Ibu, ya. Dan hidupnya menjadi tidak jelas, tidak punya arah dalam hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, bagaimana kita bisa berjalan semakin kuat dalam menghadapi masa krisis, Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, Bapak Ibu. Jadi poin yang tiga, untuk kita bisa terus berjalan semakin kuat dalam menghadapi krisis, Bapak Ibu. Terus nantikanlah Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam firman Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan dia seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, sore hari ini saya juga mengalami krisis yang sama, Bapak Ibu, ya. Saya seringkali waktu mengandalkan kekuatan saya sendiri, seringkali saya lemah, saya nggak punya kekuatan, ya. Bahkan sampai saat ini saya juga mengalami masa sulit dalam pekerjaan saya, ya. Biasanya kalau Idul Fitri itu usaha saya omsetnya naik banyak, saya banyak keuntungan. Tapi sejak pandemi virus corona ini, Bapak Ibu, ya, omset itu turun antara 80 sampai 90%, Bapak Ibu, ya. Banyak TKI nggak bisa pulang ke Indonesia karena banyak negara yang di lockdown. Juga banyak TKI juga yang nggak bisa mudik karena ada pembatasan yang berskala besar atau PSBB. Juga saat ini lagi diterapkan SIKM, Bapak Ibu, ya. Surat izin, ya, masuk keluar Jakarta. Sehingga saat ini ada beberapa mata uang saya nggak bisa transaksi, ya. Saya cuma menerima, nggak bisa menjual semua falas saya, Bapak Ibu, ya. Sekalipun saya banyak mengalami masa sulit akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Bahkan saya juga punya resto mengalami penurunan sampai 90%, ya. Saya pun tidak bisa pendapatan saya untuk menggaji karyawan-karyawati saya, juga manajer usaha yang saya miliki, juga banyak usaha yang saya alami, Bapak Ibu, ya. Saat ini saya pun mengalami krisis masa sulit. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu, ya, supaya kita tetap semakin berjalan semakin kuat dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi lembah tangisan, dalam menghadapi tantangan kesulitan apapun, Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan berikan 3 hal. Yang pertama, letakkan kekuatanmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, ya.
Kami percaya, waktu engkau meletakkan kekuatan kepada Tuhan, Tuhan berikan kemenangan, berikan kebahagiaan. Tuhan akan ubah Bapak Ibu ya, lembah baka, lembah tangisan, penderitaan menjadi lembah mata air. Limbah memberikan apa? Kemenangan, memberikan kelimpahan dalam kehidupan, memberikan jalan keluar. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus punya tujuan, punya visi. Karena orang yang mempunyai tujuan, orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai semangat, dan hidupmu menjadi maksimal. Yang terakhir, terus nantikan Tuhan. Karena janji firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mungkin hidupmu saat-saat ini lemah Bapak Ibu, tapi terus engkau nantikan Tuhan, terus hidup dalam waktunya Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran, engkau taat dan setia, terus melekat kepada Tuhan. Janji firman Tuhan, Dia selalu memberikan kekuatan yang baru setiap hari, setiap waktu, sehingga engkau hidupmu seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, yang terus berlari dan tidak menjadi lesu, yang mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami percaya Bapak Ibu sore hari ini, saya nggak tahu masalah apa yang kau hadapi, tapi waktu engkau lakukan 3 hal ini, engkau akan mengalami kemenangan dan engkau bisa berjalan semakin kuat dalam menghadapi krisis, kesulitan di hidupmu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur Tuhan sore hari ini. Sekalipun saat ini Tuhan kau izinkan, Tuhan ada pandemi corona, ada masa sulit, mungkin ada lembah baka, lembah air mata tangisan dalam kehidupan kami, banyak kesulitan dalam kehidupan kami. Tapi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, janji firman-Mu Tuhan, orang percaya Tuhan kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan, waktu kami meletakkan kekuatan kami kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kami kemenangan Tuhan. Kau akan ubah Tuhan lembah tangis Tuhan, lembah air mata Tuhan. Kau akan rubah menjadi lembah mata air, akan ubah menjadi kemenangan. Tuhan berikan kebahagiaan. Saat ini yang mengalami kesulitan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan jalan keluar dan kelepasan Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup mempunyai tujuan. Biarlah hidup kami bukan digerakkan oleh manusia Tuhan, tapi hidup kami digerakkan oleh Tuhan. Hidup kami sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang terakhir Tuhan, biar kami hidup terus menanti-nantikan Tuhan. Karena janji firman-Mu Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Dan hidup kami seperti Raja Wali Tuhan, yang terbang dengan kekuatan sayapnya Tuhan, yang terus berlari tidak menjadi lemah Tuhan, terus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami Tuhan, setiap kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang mungkin saat ini mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Berkati setiap kami sidang jemaat Muti Berias Tuhan, yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang mengalami jalan sukar Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan jalan keluar, berikan kekuatan, yang tidak mempunyai kekuatan lelah dan tidak mempunyai kekuatan, kami percaya janji kebenaran firman-Mu, setiap kami Engkau berikan kekuatan yang baru, dan kami mampu melewati setiap krisis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub murka dari hidupmu sepanjang seumur hidupmu. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu semua ya sudah mengikuti ibadah live streaming yang saat ini. Ya, pesan saya sesuai dengan anjuran pemerintah Bapak Ibu ya. Virus corona belum berakhir ya di Indonesia juga di dunia yang saat ini. Karena itu Bapak Ibu ya, terapkan terus anjuran pemerintah ya. Social distancing ya, terus jaga kesehatan ya. Kita terus harus semangat Bapak Ibu ya. Terus setia taat kepada Tuhan, dan saat ini yang kau lemah, saat kau tidak punya kekuatan, terus berjalan bersama Tuhan. Letakkan kekuatanmu kepada Tuhan. Terus engkau punya tujuan, hidup dalam tujuan Tuhan, dan terus engkau menantikan Tuhan. Kami percaya engkau mendapatkan kemenangan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.